teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107.2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh jujur li seneng banget ya. Dan pagi ini di Tarakan, tempatnya di Kampung 4 lagi cerah-cerahnya. Kalau kamu semoga cerah juga ya masa depannya, amin. Dan jujur li teman Pro 2 hari ini Katini seneng banget karena kedatangan narasumber yang jauh ya, dari berbeda pulau. Dan yang pastinya bisa menginspirasi juga buat teman Pro 2. Mungkin yang pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kita udah kedatangan mahasiswa teman Pro 2 KKN dari UGM. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Kurang semangat kayaknya. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, udah sarapan belum sih? Udah. Jujur nih, jujur. Udah. Bener ya? Udah. Oke, Sarapannya udah. aja harus nasi ya. Bener banget. Nah, kakak-kakak ini kan dari Universitas UGM ya. Itu gimana sih perasaannya ketika baru tiba di Tarakan? Pernah kepikiran nggak untuk ke Kalimantan gitu? Oke, mungkin dari aku jujur first impressionnya panas ya. Oke. Bener-bener setuju sih sama. Itu kayaknya yang awal ya. Iya. Awal dirasain. Setelah itu? Setelah menetap gitu ya, saya merasa aku ngerasa tuh apa ya, warganya tuh bener-bener yang welcoming banget. Oke. Kalau untuk Kak, Aku dari Medan, Oke. jadi Medan sama Tarakan tuh gak jauh beda secara cuaca, terus orang-orang dan sebagainya. Jadi kayak udah enjoy aja sih dari itu. oke. Kalau Kak Habis sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya karena di Jawa dia musimnya kan stabil gitu ya, musimnya kan tetap monoton aja gitu. Oke. Kalau di sini tuh sebenarnya pas 1 minggu pertama itu sangat berubah-ubah gitu loh. Jadi yang paginya panas, tahu-tahu siangnya udah hujan deras banget. Iya, bener-bener. Atau pas siangnya panas, malamnya hujan deras banget. Jadi nggak ada yang bisa diprediksi gitu. Tapi setelah ya ini mungkin udah berjalan sekitar 20-an hari, berapa minggu sudah di sini, jadi adaptasinya udah mulai nyaman sih istilahnya kayak gitu. Jadi memang kalau awal-awal agak susah nih untuk beradaptasi ya dengan Iya, kondisi cuaca juga sedikit situationnya gitu. berbeda. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya teman Pra 2, boleh dong dikenalkan satu-satu gitu biar teman Pra 2 juga pada paham dan kenal gitu. Oke, mungkin dari aku, halo semuanya. Aku Margareta Gita Cahyani, bisa dipanggil Gita, bisa dipanggil Tata, boleh. Aku dari jurusan mungkin ya, jurusan D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Oke. Atau kurang lebihnya itu tentang elektro arus lemah, seperti itu. Oke, halo semua. Aku Maria Diva Venus Wintiadi, biasa dipanggil Diva, tapi kalau di sini teman-teman manggilnya pada Maria gitu. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan S1. Wow. Oke, halo Selanjutnya. sahabat Pro 2. Kenalin aku Isra Kadis Bakti atau Adi. Aku dari jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik. Angkatan 2021, sama sih kita berempat. Betul. Oke. Oke, halo semuanya para pendengar setia RRI Pro 2. Jadi aku juga sama dari jurusan yang sama dari Adi, Manajemen dan Kebijakan Publik, angkatannya juga sama 2021. Kayak gitu. Salam kenal ya. Dan jurusan kalian itu tidak ada di Tarakan, tapi semoga ada next time ada ya. Amin. Amin. Oke, jauh-jauh dari Pulau Jawa, UGM. Pernah kepikiran gak sih untuk ke Kalimantan kakaknya? Pernah sih. Pengen sih. Jujur pernah. Apa tuh? Ya, goalsnya ya ekspor Indonesia aja sih, salah satunya Kalimantan gitu. Oke, dan akhirnya tercapai ya. Iya. Rasanya pasti seneng dong. Senang Iya, banget. seneng banget. Oke, tapi ngomong soal kampus nih, kalian udah semester berapa kalau boleh tahu? Kami semua semester 6 mau ke semester 7. Ini lagi Semester liburan antara, ya. iya. Semester Liburan antara, ya? benar. Liburan versi KKN ya. Tuh. Liburannya dipakai KKN ya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu terpaku dengan kampus UGM? Apa sih istimewanya buat kalian gitu? Boleh? Oke, kalau aku sebenarnya kenapa UGM? Karena sebenarnya aku nih asli Semarang dan Oke. Jogja ke Semarang tuh kan nggak jauh-jauh banget. Tapi aku juga pengen ngerasain gimana sih vibes-nya orang merantau kayak gitu, Oke. yang tapi masih terjangkau oleh jarak yang bisa ditempuh dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi kenapa Siap. UGM?
Sebenarnya aku kan asli Bogor ya, dan di IPB sendiri sebenarnya juga ada Fakultas Kedokteran Hewan gitu yang di Bogor. Nah, Iya. tapi kenapa milih UGM karena pengen ngekos gitu aja sih. Ini beda nih ya. You are strict parent. Oke. Kalau untuk kayak Israk sendiri, Ya, kalau aku sendiri sih milih UGM sebenarnya nggak ada di life planku. Jadi intinya dulu aku nggak kebayang untuk kuliah. Jadi kayak dari orang tua sendiri didorong untuk masuk ke kedinasan dan sejenisnya. Dan ternyata ya emang nggak punya passion lah untuk kedinasan karena kurang suka terikat gitu. Dan jadi ya akhirnya aku mencoba untuk buat high standar ya kalau nggak UI UGM. Tapi I think UI nggak begitu fit ke aku sendiri karena mungkin kualitas hidup di sana atau cara gaya hidup di sana yang gak sesuai sama aku. Jadi ya udah UGM adalah kampus yang paling ramah, murah, meriah. Wah. Jadi ya udah paket komplit ya ya. betul gitu ya. Kalau untuk Kak Hafiz sendiri, Kalau aku sendiri sebenarnya UGM sendiri udah aku impikan sejak SMA. Karena sebenarnya latar belakangnya adalah ibuku dulu kan di UNER, tapi sebelum ke UNER tuh dia mengimpikan dia bisa berkuliah di UGM. Dan sejak saat SMA itu aku juga udah mulai cari-cari sih kayak gimana kulturnya di UGM kayak gimana dan lain-lain. Dan satu lagi sih sebenarnya Jogjanya sih, karena aku suka Jogja yang istimewa itu lah. Jogja yang istimewa tuh aku masih kebayang-bayang tuh dari pas SMA sampai sekarang tuh masih merasakan istimewa Jogja gitu. Jadi istimewanya UGM ya UGM di Jogja, dan itu jadi yang aku dambakan sejak dulu sih. sesuai dengan nama daerahnya ya. Ya. Istimewa buat kalian Istimewa semua Jogja. pasti. Iya, betul. Kayak lirik lagu itu. Iya. Oke, Sesuatu tadi di kan Jogja. Kak Margarita dan juga Kak Maria dan juga Kak Hafiz, Kak Isra kan berbeda jurusan ya. Kenapa sih mengambil jurusan yang kalian tempuh gitu? Apakah memang minat kalian di situ atau kayaknya jurusan dadakan gitu? Seperti apa? Boleh Kak Margarita? Oke, mungkin dari aku ya. Mungkin jurusanku ini masih kurang familiar khususnya bagi masyarakat Indonesia. Oke. Cuman di sini mungkin aku mau kasih tahu kenapa aku memilih jurusan ini. Karena jadi tentu saja ini tidak jauh dari perjalanan selama masa bersekolah dulu lah. Nah, jadi aku tuh waktu SMA tuh sebenarnya tuh suka pelajaran kimia sebenarnya. Nah, cuman ketika menentukan untuk UTBK gitu ya, kan kita biasanya tuh paket komplitnya tuh kayak kalau biologi tuh biasanya sama kimia, sedangkan fisika itu dengan matematika gitu. Jadi kayak dua hal yang nggak bisa dibedakan kayak gitu. Nah terus ketika aku suka kimia ini, tapi aku menemukan kesulitan di mana aku tuh susah menghafal, susah. Nah jadi biologinya sangat keteter kayak gitu. Terus habis itu jadi akhirnya aku setelah menimbang-nimbang dan melihat dari progresku ketika dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh nilai fisika aku tuh makin meningkat ya gitu. Dan ya maksudnya memang susah fisika, cuman di situ aku menemukan bahwa ada loh kesempatan yang bisa diambil di sini dan maksudnya punya interest gitu di bidang fisika. Dan akhirnya aku menentukan pilihan untuk memperdalam dua ini untuk yang khususnya untuk UTBK dulu gitu ya. Nah matematika dan fisika. Lalu setelah itu aku menentukan kira-kira jurusan apa aja yang dipakai untuk mempelajari dua bidang tersebut. Nah tadinya awalnya banget tuh mau teknik kimia, karena sebenarnya teknik kimia ini tuh dia juga banyak belajar tentang fisika, tentang matematika tuh banyak juga. Cuman memang mungkin kayak jalan Tuhan diberikan di sini. Jadi akhirnya masuklah aku di teknologi, rekayasa, instrumentasi dan kontrol. Karena juga setelah aku ingat-ingat tuh ternyata aku sendiri ada alergi terhadap senyawa-senyawa kimia gitu loh. Jadi aku ingat kali waktu aku SMA itu pernah setelah selesai praktikum kimia, pulang-pulang itu waduh badanku gatal semua kayak gitu. Jadi alergi mungkin ya? iya, jadi mungkin kayak itu tuh jalan Tuhan yang kayak kita tahu setelah kita diterima dan setelah menjalankan kayak gitu. Dan setelah aku ingat-ingat juga waktu aku SMP, bahkan kalau nggak salah aku tuh pernah ada ujian praktik elektro, dan di situ aku ingat banget di situ teman-teman tuh belum pada paham tentang solder, tapi di situ aku udah memahami itu. Karena dari bapakku tuh juga guru fisika kan, jadi bapakku tuh banyak ngajarin aku gitu kayak gini loh gitu. Dan jadi aku belajar banyak dari bapak juga, dan
ternyata ya banyak lah ketika kalau aku korelasiin ternyata oh ini jawaban dari doa-doa orang tua dan doa-doa aku juga. Terjabah ya. Betul. Dan sebelum masuk kuliah juga udah ada bekal gitu untuk Betul. jurusannya. Iya, Jadi nggak kasih siap pastinya ya. Iya. Oke. Kalau untuk Kak Maria sendiri nih, kenapa milih kedokteran hewan? Sebenarnya dari awal tuh nggak ada kepikiran sama sekali masuk kedokteran hewan gitu. Tapi terus setelah waktu masuk ke kelas 11, kelas 12 terus dipikir-pikir lagi apa yang aku suka, pelajaran apa yang aku suka supaya bekal aku pilih jurusan ke depannya. Oke. Nah, ternyata waktu itu ketemu juga namanya itu nama guruku waktu itu biologi, namanya juga Bu Maria sama. Terus juga kelas 12 tuh Buning gitu. Saya inget banget. Nah, bener-bener ngajarnya tuh enak banget, jadi kayak cerita doang dan nggak ngafalin. Nah, dari situ tuh tertarik lah ngambil jurusan yang ada biologinya gitu. Dan kebetulan juga ada alumni juga yang masuk dari alumni SMA aku masuk ke FKH UGM gitu. Jadi ya udah akhirnya ngambil ke FKH UGM juga dan puji Tuhannya seneng sih di sini. Seneng sih di FKH. Sulit nggak untuk menjadi seorang dokter hewan gitu? Kalau dari akademiknya sendiri sih masih bisa dipelajari gitu ya. Tapi kalau dari mentalnya mungkin yang lebih ini yang harus lebih kuat ya. Gimana tadi? Karena kan banyak praktikum, terus belum lagi kegiatan UKM, organisasi gitu-gitu kan jadwalnya tuh tabrakan terus gitu. Pasti pulang malam terus gitu. Nah, Belum ngomong-ngomong lagi. soal jadwal, gimana sih cara mengatur waktu untuk Kak Maria sendiri? Kalau aku dulu tuh orangnya kurang teratur sih. Nah, begitu aku tahu masuk FKH ini banyak banget jadwal-jadwal, akhirnya aku bikin pakai Google Calendar. Oke. Nah, itu masukin semua reminder, terus event-event, terus kayak kelas aja aku masukin, terus praktikum dan juga deadline-deadline dari laporan praktikum itu aku masukin semua di situ gitu. Sama rapat-rapat mungkin juga aku banyak masukin di situ. Wah, gitu kayaknya sih. banyak Iya. catatan ya. Iya. Oke, kalau Kak Isra sendiri kenapa Kak? Oke, aku milih jurusan yang mungkin kalau misalnya di Medan tuh kurang familiar Kak, karena biasanya orang-orang Medan tuh yang mayoritas Batak kan biasanya Oke. ke hukum gitu. Iya. Dan aku milih manajemen dan kebijakan publik sebenarnya karena aku sejak SMA tuh interest ke hal-hal yang sosial politik gitu, Oke. karena ikut lomba-lomba. Dan kalau misalnya nggak karena lomba-lomba, aku juga nggak bakal masuk UGM. Dan ya sebenarnya kayak aku yang masuk dan belajar di ruang kelas tuh ya paling cuma 1 tahun di semester 1 dan 2 SMA. Oke. Di kelas 2 dan kelas 3 aku sama sekali nggak ada ke sekolah, dispensasi terus. Untungnya guru-guruku masih bisa support dan kasih Ngomong dispensasi. itu ya. Dan ya nanti mungkin aku bakal cerita lebih lanjut tentang kenapa aku bisa masuk GM dan kenapa manajemen kebijakan publik. Ya kayak tadi poinnya adalah lomba-lomba aku tuh berkaitan dengan politik, sosial dan sebagainya, dan ya alhamdulillah bisa keterima. Oke, alhamdulillahnya ya gitu. Kalau untuk Kak Hafiz sendiri, apakah sama jawabannya? Sebenarnya nggak jauh beda karena interestku juga masih tentang sosial dan juga politik. Oke. Nah, cuman memang latar belakangku di SMA itu sebenarnya nggak di sosial humaniora Kak. Jadi dulu tuh aku di SMA justru di di saintek. Oke. Nah, tapi karena ada beberapa alasan tertentu, akhirnya aku mulai mencoba mencari kira-kira interest lain dari dunia saintek ini apa sih gitu. Dan aku menemukan di Fakultas Ilmu Sosial Politik ada banyak jurusan dan satu nama yang menurutku aku langsung tepat ke situ gitu Kak. Jadi kayak ini namanya bagus banget, keren banget gitu kan. Setelah aku cari-cari ternyata manajemen kebijakan publik itu kan jadi dia membahas semua kebijakan di segala lini kan, segala sektor. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku bisa menjadi part of it gitu. Jadi kayak aku mempelajari gimana proses kebijakan itu dibuat, kayak aku itu menjadi suatu hal yang istimewa buat aku kayak gitu sih. Kayaknya ngeliat dari nama jurusannya kayaknya aku banget gitu ya. Iya. Manajemen dan kebijakan Oke, nah publik. Iya, untuk iya, iya. secara keseluruhan nih ya, kehidupan mahasiswa di UGM tuh seperti apa sih? Boleh di-sharing nggak sih? Dari segi akademik deh misalnya hingga kegiatan luar kelasnya. Boleh ke Margareta? Mungkin dari aku ya, kalau dari sisi akademik khususnya aku dari klaster Saintek itu nggak jauh, khususnya lagi dari sekolah vokasi yang mana dari semester pertama tuh aku udah ada di 4 matkul praktikum di semester pertama itu. Jadi kayak itu jujur berat karena di setiap praktikum itu dia harus mempelajari hal yang berbeda,
terus ada laporan praktikum di mana maksudnya kita praktikum aja tuh belum tentu itu selesai dalam kurun waktu praktikum itu gitu. Betul. Jadi se-effort itu untuk untuk pendidik akademik gitu ya. Jadi kayak banyak waktu jujur tersita di akademik karena ya harus banyak belajar dan kayak gimana caranya tanya ke cutting atau tanya ke teman, kayak diskusi lah tentang akademik. Jadi kayak kesusahan akademik itu jangan dipendam sendiri, diceritakan, ditanyakan, sharing karena kayak janganlah kau susah sendiri karena banyak teman yang bisa membantu, dan ketika kau membantu itu akan menambah ilmu yang memberi ilmu tersebut dan juga ilmu bagi aku juga gitu. Iya, jadi bebannya terluapkan juga. Betul, gitu. jadi tambah teman, tambah ilmu. Benar banget. Gitu. Dan nambah wawasan juga Tambah pastinya. wawasan, betul. Kalau untuk Kak Diva sendiri, Kalau aku dulu tuh pertama masuk ini terlalu meremehkan FKH gitu ya. Jadi nggak tahu kalau sepadat itu ternyata. Karena ya praktikumnya ya sama sih, kayak semester 1 tuh ada 2, semester 2, 3, 4, 5 sampai 8 pun masih ada praktikum itu masing-masing 5 gitu. Jadi memang sangat padat, dan aku waktu itu ngambil 3 UKM. Nah itu jadwalnya ngaturnya tuh susah banget. Jadi setelah naik ke semester 3 itu aku merelakan 1 UKM gitu, aku keluar dari situ karena ya merasa nggak cocok aja gitu, dan aku ikut UKM satunya lagi tuh satwa liar gitu, satwa liar sama UKM keagamaan gitu. Nah itu yang bener-bener aku fokuskan tuh di 2 itu aja gitu. Terus untuk kehidupan selanjutnya apa ya? Ya itu sih sama sih, kayak jadinya karena terlalu banyak tugas, banyak laporan gitu-gitu, jadi kita sering ngumpul bareng dan ngerjain bareng gitu, mau itu di perpustakaan, mau itu di kampus, mau itu di kos temen gitu-gitu sih. Oke, jadi memang kehidupan di kampus itu tidak seperti yang dibayangkan ya, ternyata lebih berat ya gitu. Iya. Relatif sih. Asal enjoy aja sih. Ya, bener banget. Sama ketemu temen yang Betul. enak tuh pasti enjoy. Enjoy sih. ya. Jadi- Untuk menjalankan hal berat pun akan mudah dilalui. Iya, gitu. betul. Oke. Kalau untuk Kak Israk sendiri seperti apa Kak? Oke, aku masuk di manajemen dan kebijakan publik itu aku nggak sama sekali shock karena di lomba-lomba aku udah ngebahas hal itu. Jadi ibaratnya kayak ketika aku belajar di semester 1-2 itu aku secara materi aku udah akselerasi lah gitu karena aku belajar secara praktik waktu lomba-lomba gitu. Jadi kayak ya udah nggak shock. Dan menurutku kalau misalnya di jurusan yang dia emang bersinggungan ke skop sosial dan politik, kalau misalnya kita jadi mahasiswa teladan yang di kelas doang kayaknya nggak cukup gitu. Jadi berbeda dengan Maria tadi, kalau Maria kan jadi overwhelmed kan karena kebanyakan gitu. Kalau di aku sendiri ya emang harus banyak gitu karena laboratorium kita kan di sosial gitu. Jadi personally aku juga join di banyak organisasi, kepanitiaan dan sebagainya, dan aku pikir dengan aku join itu ya itu menambah performa aku juga di kelas gitu. Jadi nggak ada yang left behind lah. Jadi tugas-tugasku kelar, nilaiku ya alhamdulillah, lalu dengan relasi dengan teman-teman dan dosen juga baik. Jadi kita ya ini kembali lagi ke dimana kita jadikan kampus sebagai tempat kita untuk nge-branding diri. Oke, kalau untuk Kak Hafiz sendiri nih. Oke, kalau aku sebenarnya karena kita di Fakultas Ilmu Sosial ya, jadi memang benar kata Adi tadi gitu. Jadi pas di kelas tuh kita belajar tentang teori-teori yang itu hubungannya tentang sosial, dan laboratorium kita mengimplementasikan teori-teori itu ya kita dengan ikut organisasi yang banyak, kita ikut kegiatan-kegiatan di luar, dan itu kalau dari aku personal ya di Fakultas Ilmu Sosial Politik di Manajemen Kebijakan Publik dari semester 1-2 tuh aku sangat-sangat enjoy dan fun gitu loh, karena memang kita bahas kebijakan pun itu yang secara real time ada saat itu gitu. Jadi seru banget gitu. Jadi pas lagi orang bahas-bahas kita udah tahu teorinya apa, kemudian kayak nanti di problem solvingnya harus kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Jadi seru banget sih sebenarnya. Oke, dan awal semester aja udah padat banget ya jadwal kuliahnya. Untuk kalian berempat nih gimana sih cara mengatur waktunya? Untuk Kak Israk sendiri seperti apa? Oke. Kalau aku atur waktu nggak pakai yang ikigai gitu, nggak pakai. Jadi ya udah aku menjalankan aktivitasku berdasarkan prioritas dan yang paling mendesak kayak gitu. Jadi kayak udah gitu, let it flow aja. Karena menurutku ketika aku ngeset jadwal schedule tiap hari itu kan lama-lama aku ngerasa burnout dan ngerasa berdosa ke waktu kalau misalnya aku nggak solve gitu. Iya. Jadi itu doang sih. Kalau untuk Kak Diva sendiri? Oh, kalau dari aku
sama sih tadi Google Calendar itu sih, dan bedanya mungkin aku sama Adi, kalau Adi kan tadi merasa berdosa kalau ngelewatin itu dan gak mengerjakan itu kan. Nah kalau aku mau nggak mau tuh terpaksa mengerjakan karena berhubungan sama orang lain gitu, misalnya rapat atau ngerjain laporan, deadline-nya udah kayak gitu nggak mungkin kan melewatkan deadline itu gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau Kak Hafiz sendiri? Oke, kalau aku personally kan sebenarnya juga banyak organisasi-organisasi yang aku juga bekerja sama juga sama Adi gitu di organisasi yang sama gitu istilahnya ya. Dan kalau aku untuk ngatur sendiri mungkin di semester 1 sama 2 sih aku mungkin masih pakai yang kayak timetable dan lain-lain gitu. Tapi di semester 3, 4 sampai seterusnya itu ya let it flow aja gitu. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan mana yang harus aku tepatin terlebih dahulu, dan itu pasti jadi lebih fleksibel gitu loh. Kayak misal nanti aku nyusul 15 menit lagi ya, ini masih ada rapat yang harus ku iniin, atau mungkin kayak ada ini yang harus aku selesaiin dulu, izin dulu ya bentar. Nah, jadi kayak super fleksibel lah nanti di semester 3 ke atas itu. Jadi mengatur waktunya berbeda-beda ya, sesuai dengan kesibukan dari jurusan masing-masing. Kalau untuk Kak Margareta sendiri seperti apa? Kayak kalau aku sebenarnya sama aja kayak Hafiz sama Adi, nggak punya yang harus gimana gitu, Google Calendar nggak ada. Cuman menurutku mungkin kunci untuk mengerjakan semua itu tuh adalah bangun pagi. Betul kataku. Jadi kayak itu kayak sebuah semangat motivasi di pagi hari untuk menyelesaikan hal-hal yang produktif untuk hari itu, kayak gitu. Kayak sepagi apa kau tidur, misalnya kayak jam 3 pagi kau tidur ya, tapi at least kau jam 7 atau jam 8 tuh udah bangun untuk mengerjakan. Iya, kayak ya sebenarnya nggak sehat juga, cuman bagiku itu sebuah motivasi dan kebiasaan yang harus ku bangun supaya di hari tersebut aku bisa mengerjakan hal-hal positif dan tetap semangat kayak gitu. Oke, berarti nggak boleh begadang ya? Begadang juga sih ya. Cuman ya udah. Kalau ada gunanya. Iya, kalau ada kayak bangun jam lagu berapa? Gitu. Apa? Bangun jam berapa kamu gitu? tadi pagi. Tadi Iya, pagi. iya. Jam 5:30. Tidurnya 3:30. Oke, tapi memang Nggak boleh kalau dicontoh untuk itu. semester sekarang tuh lagi padat-padatnya ya buat kalian. No for me. Kalau Malah free. Iya, jadi kalau lagi justru free. malah di semester akhir sekarang malah sangat-sangat longgar banget sih. wah. Sangat-sangat longgar banget. Tapi itu tricky banget. Kan kalau misalnya tricky kita banget. kuliah semester 1 sampai 4 nih, Oke. itu kita ada schedule yang benar-benar dipaketin sama pihak kampus kan. Oke. Nah, kalau kita udah masuk 5, 6, 7 itu udah bebas. Itu kita yang menentukan gitu. Nah, apalagi nih sekarang balik KKN, kita kembali ke universitas, lalu nggak ada jadwal kuliah, tinggal sisa skripsi. Nah, itu skripsi lo pikirin. Udah. Kayak dan nggak ada yang mendorong kita Benar. kan kayak gitu. Iya, betul. Nggak mau ketemu dosen pembimbing pun nggak apa-apa. Iya, gitu. benar. Ya makanya banyak case lulus 8 tahun Betul. lah gitu. Alhamdulillah min zalik sih. Iya. Gitu. Apa? Up to us gitu kan, Up to istilahnya us. up to us, gitu. Terserah kita. Oke, berarti sekarang lagi free ya? Aku mau jawab ya. Karena iya, karena kita kan dari juri sosial santai kan, jadi ada sudut pandang yang berbeda gitu. Betul. It's okay, makin Kalau- seru ini. Aku bercerita aja ya. Jadi aku nih semester 7 besok itu diwajibkan oleh prodi untuk magang, dan maksudnya benar-benar dari prodi ini tidak menyediakan kelas reguler. Jadi kayak mau nggak mau kau harus cari magang di luar dan sampai harus keterima gitu. Nah, jadi di sini nih aku sebenarnya KKN tuh sambil overwhelmed kayak mana ya aku pulang-pulang KKN ini mau ngapain aku semester 7. Iya. Karena dari prodi pun juga nggak menyediakan tempat buat kuliah, tempat buat kuliah yang biasa reguler kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin secara secara kelihatannya sih kosong gitu. Cuman ternyata kalau dibedah isi pikiran nih kayak banyak banget, bener banyak banget sebenarnya kayak gitu. Dan Oke. magang pun sebenarnya juga kayak banyak beradaptasi dengan orang-orang Iya. baru, dan maksudnya bagiku kayak menurutku aku merasa nggak pernah yang punya kayak selo itu gitu loh. Kayak ada aja yang dipikirin, dan ya itu mengambil waktuku juga kayak gitu. Oke, berarti nanti setelah pulang dari KKN yang paling sibuk kayaknya Margareta Enggak ya? juga kan. Overwhelmed di pikiran aku. Oke, jadi memang setiap jurusan punya kesibukannya masing-masing ya. Tapi setelah ini apa sih untuk impian ke depan kalian? Waduh. Ya, apa nih rencana untuk setelah lulus kuliah nantinya, atau mungkin setelah pulang KKN ada rencana untuk bikin program baru kah atau seperti apa? Program baru. Untuk mengisi waktu luang ya.
Personally aku pengen cepat-cepat lulus. Oke. Ya, karena kalau tadi kita baru mau magang, aku kebetulan udah magang juga di semester 5 di salah satu industri media. Terus jadi kayak secara environment untuk yang perusahaan, company, aku udah ngerasain lah untuk kultur kerja sendiri. Di kampus juga aku udah ngerasa selesai diriku dengan organisasi, dengan komunitas dan sebagainya gitu, udah capek gitu kan. Jadi aku pengen kayak kayaknya di sini harus start the new journey gitu, kayak ya udah aku pengen lulus. Dan kebetulan udah kemarin kita berdua udah seminar proposal juga di 1 Maret lalu. Dan kalau aku pribadi sih pengennya nanti sidang setelah KKN ya either Agustus or September. Gercep banget ya, amin gitu. Kalau untuk Kak Maria sendiri seperti apa? Pulang-pulang KKN ini sih masih kuliah ya Kak. Jadi begitu selesai tuh besoknya tuh langsung masuk gitu sebenarnya. Kalau aku sendiri kan impian kedepannya itu ya setelah lulus langsung ini sih koas. Semoga dapat kuota gitu. Terus begitu kalau udah selesai koas ya impiannya tuh kalau idealnya itu sebenarnya kepengen banget kerja di konservasi gitu. Jadi lebih ke primata. Makanya senang banget di sini ada bekantan kan ya. Iya benar. Emang kayaknya Kak Diva ini suka banget dengan hewan ya? Aduh, ya suka-suka aja sih Kak. Cinta ya. Kalau Kak Hafiz sendiri seperti apa? Kalau aku sebenarnya mungkin aku agak berbeda sama Adi. Adi kan dia cepet-cepet lulus di Agustus nanti ya. Mungkin udah selesai juga dan lain sebagainya. Cuman aku pribadi emang udah selesai seminar proposalnya. Cuman kemarin sebelumnya aku belum sempat magang di jadi aku sempat magang cuman di lingkungan yang korporasi gitu lah istilahnya. Di pemerintahan kayak gitu. Jadi di next agenda gitu mungkin ya. Setelah KKN mungkin aku mau fokus cari magang-magang yang dia bukan di lingkup pemerintahan istilahnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin ya next agenda itu sih magang dan ya sambil nyicil-nyicil skripsi juga kayak gitu. Ya, nanti bisa cepet nyusul Adi juga lah. Amin. Ya, gitu sih. Pokoknya seru ya ngobrol tentang jurusan yang emang benar-benar kayaknya familiar buat masyarakat umum gitu. Kita break dulu ya, kakak-kakak, dan kita lanjut. Dan buat teman Pradua bisa buat menjadi inspirasi kamu juga yang pengen mungkin kuliah dengan jurusan yang agak berbeda gitu ya. So stay tune ya di Pradua FM, teman terbaik kamu. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107.2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2. Dan jujur li senang banget ya. Seru sih ngobrolin soal kampus yang dimana kampus istimewa sesuai dengan nama daerahnya. Dan kita langsung aja lanjut ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa UGM yang udah mungkin buat teman Pro 2 pengen cari tahu lebih dalam lagi nih tentang jurusannya. Hai, selamat pagi. Hai. Pagi. Gimana, masih semangat? Masih. Semangat. Ya. Nanti setelah dari sini apa nih kegiatannya? Kegiatannya Kegiatan dulu nih. Beda. Kok kita langsung jadi pandang-pandang? Enggak usah kayak siapa nih? Oke, kalau untuk Habis sendiri kegiatannya apa? Setelah ini mungkin aku koordinasi sama kelurahan. Jadi nanti akan ada kegiatan di akhir pekan ini. Oke. Jadi mungkin aku butuh koordinasi sama pihak lembaga pemberdayaan masyarakat sama pihak kelurahan sih kayak gitu. Oke, kalau untuk Kak Isrok sendiri seperti apa? Nanti siang aku mau ke kantor wali kota, ada audiensi juga. Oke, kalau untuk Kak Diva? Pegang laptop, edit leaflet, belajar. Itu aja sih. Oke, kalau untuk Kak Margareta? Oke, sebenarnya aku sama kayak Hafiz karena kita di tempat yang sama di Kelurahan Kampung 6 dan aku sama Diva juga sebenarnya dan kebetulan kita besok akhir pekan itu tuh punya program yang kita bertiga aja yang pegang gitu. Oh iya. Bisa dibocorkan kan nih programnya apa? Programnya namanya Laju MKM. Wow. Laju itu ada ini apa namanya? Singkatan. Panjangannya, oke. Laju itu jelajah jaringan usaha UMKM. Wah, ini benar-benar Laju. keren banget ya untuk program kalian ini. Tapi ngomong-ngomong soal suka duka nih ya, kalian udah berapa lama sih di Tarakan? Ini hari ke-32. Wow, Iya benar. udah masuk bulanan ya berarti ya? 32. Pasti ada dong Udah suka sebulan. dukanya. Apalagi baru-baru penginjak Kalimantan gitu ya. Itu tuh boleh nggak diceritain? Kalau untuk Margareta. Jujur susah air bersih. Wah, Itu yang pertama dukanya. Sukanya karena di sini banyak orang Jawa. Jadi kayak aku nggak perlu banyak adaptasi dan itu kayak persis sama kayak di Jogja. Jadi aku ngomong pakai bahasa Jawa kromo, inggil yang kayak Niki pinten bu, gitu. Sedanten pinten. Oh, bisa nih belajar bahasa Jawa ya dengan Kak Margareta. Iya, jadi nggak perlu lah susah-susah untuk yang bahasanya dan Oke. kebudayaan. Kalau untuk Kak Maria sendiri? Sukanya 24 jam bersama teman-teman. Nice. Dukanya juga 24 jam. Kayak Jadi balance ya, balance. Kalau dukanya balance. tolong di-spill dukanya bersama teman-teman ya. Oh ya, aku masuk ekstrovert sebenarnya, tapi kalau bareng teman-teman 24 jam juga nggak bisa gitu. 24 jam kali 50 hari gitu. Jujur capek banget ya dia. Gimana nih untuk temen-temennya nih? 24 jam kan nih? Oh, kebetulan kita beda rumah ya, Dev ya. Oke. Kalau untuk Kak Isrok sendiri? Sukanya aku ngerasa di sini orang-orang sangat warm, kayak bener-bener memperlakukan kita sebagai tamu yang 50 hari plus gitu. Iya. Walaupun sebenarnya tamu tuh 3 hari doang ya gitu, tapi kita masih diperlakukan sebagai raja sampai hari ini. Bahkan fun fact-nya aku tuh baru keluar uang cash kayaknya nggak sampai 500.000 deh. Wow. Udah 32 hari karena kita makan terus gratis dari RT ke RT, makanan dan menunya beda. Makasih Pak Nah, RT dan BRT. itu sukanya ya. Kalau dukanya ya berat badanku nambah sih. Kayaknya harus mikir untuk nurunin lagi ya. Ntar aja di Jogja aja. Oke. Kalau untuk Habis sendiri? Berat badanmu nambah nih. Berat badanmu nambah. Aku tambah lagi.
lebih nama lagi. Karena memang salah satu sukanya adalah ya kemarin kita sempet makan yang udang-udangan dan lain-lain itu aku suka banget sih maksudnya. Itu gede-gede enak banget. Itu kamu banget lah ya. Itu aku banget. Itu aku banget makananku banget itu. Terus mungkin sukanya lagi adalah ya tadi sih karena memang di sini juga banyak orang Jawanya juga dan kayak mereka tuh sangat welcome, sangat warm juga gitu. Jadi kita nggak terlalu susah untuk adaptasi kembali gitu loh. Karena di Jawa juga kulturnya hampir sama juga sama di sini kayak gitu. Kalau dukanya sebenarnya mungkin dukanya air bersih juga sih sebenarnya karena kita bertiga kan satu kampung juga kan satu kelurahan juga maksudnya kelurahan di Kampung 6 jadi memang ya salah satu dukanya itu sih kayak struggle untuk dapat air bersihnya kayak gitu. Gitu sih. Dan selama kalian di sini pernah nggak mengalami kesulitan yang emang benar-benar kayaknya harus dirembuk bareng-bareng gitu? Pernah nggak? Banyak. Waduh. Beda-beda. Beda rumah, beda urusan. Oke, beda urusan. Kalau untuk Kaisar sendiri, pernah nggak? Belum Ada problem ya. Tapi semoga kedepannya nggak ada ya. Amin. Kalau untuk Kamaria dan Kak Margareta? Ayo, kayaknya mikir deh. Ya itu tadi kayak yang air bersih itu dan masa dirembuk bareng satu rumah kayak mana karena kita hanya mengandalkan air profil ya Kak. Nunggu hujan dulu baru bisa mandi. Dan benar-benar kayak kalau nggak hujan ya nggak ada air gitu. Nah puji Tuhannya bertemu banyak orang baik di sinilah. Diberi waktu itu kita pernah dikasih air profil, dibeliin air profil oleh ya adalah warga gitulah. Nah terus juga di masjid kita akhirnya mandi di masjid karena secara jarak lebih dekat dari tempat pondokan kita dan juga waktu itu takmirnya memperbolehkan kita untuk mandi di sana apalagi saya sendiri tuh juga aku sendiri kan bukan dari itu dan kayak ternyata ternyata menerima juga gitu welcome banget jadi aku sangat tersentuh dengan itu gitu. Kalau untuk Kak Hafiz dengan Kak Israk serumah nggak nih? Aku serumah sama ini. Bertiga serumah. Berarti sama problemnya juga ya dengan Kak problemnya hampir Hafiz. sama sih sebenarnya. Oke, untuk selama di Tarakan udah pernah sebulanan nih ya. Itu program apa aja sih yang kalian siapkan selama KKN? Banyak banget sih kalau program itu kita bagi klaster. Jadi ada klaster untuk sains dan teknologi, ada klaster medika, ada agro, terus ada sosial humaniora. Nah, jadi keempat ini jadi panduan untuk buat program kita. Jadi di berbagai lini ada yang tadi dia mau di akhir pekan ada untuk UMKM, lalu ada ke satuan pendidikan kayak sekolah, SD, SMP, SMA gitu. Lalu ada TK juga ya kalian ya? Ada TK. Terus ada bersinggungan juga sama ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Jadi kalau secara program mungkin kalau dijelaskan banyak banget gitu. Karena per mahasiswa itu diwajibkan untuk punya 5 program kerja. Wow. Jadi kalau 5 kali 28 udah berapa Pak? 140 ya? Satu kelurahan 35. Iya, 35. Jadi lumayan banyak dan padat juga ya aktivitas kalian. Iya, betul. Tapi kalau untuk sementara udah ada berapa program yang udah dijalankan gitu? Udah pada mau kelar sih sebenarnya. OTW kelar sih. Udah kelar sih. Udah di tengah-tengah soalnya. Tengah-tengah lah ya. Oke, dan semoga semua programnya lancar ya. Amin. Dan bisa dijelasin nggak untuk setiap program yang kalian jalankan? Oke, mungkin ini lebih ke program personal aja. Personal aja, Iya. oke. Mungkin dari aku ada satu program itu namanya Elit. Nah, apa tuh Elit? Nah, Elit adalah edukasi dan latihan elektronika. Nah, itu dia. Jadi itu lebih ke aku ngajar ke SMA karena aku awalnya tuh mau mikir kayak ke SD apa kayak ke TK kayak kok tapi kok elektronika ke TK nggak cocok, ke SD juga nggak cocok, ke SMP nggak cocok, ya udah ke SMA. Dan di situ aku ngajar di SMA N2 Tarakan, Kampung 6. Kampung 6. Ya, di situ aku mengajar selama 3 hari fisika. Tentang hukum kolom lah ya kayak gitu dan terus ya banyak recall kembali masa-masa SMA kayak oh gini ya ternyata SMA kayak gitu-gitu. Terus juga nanti di hari Jumat aku mengisi di ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja.
kayak gitu. Terus ada lagi laju UMKM tadi yang besok hari Minggu ya kita laksanain, dan di situ aku mau sosialisasi tentang digitalisasi QRIS yang sekarang udah marak banget. Berarti nggak jauh-jauh dengan digitalisasi zaman sekarang juga ya, gitu. Kalau untuk Kak Diva sendiri, Kalau aku juga ada yang ke sekolah-sekolah, ke SD, terus ke TK, itu cuma ya kalau ke SD itu pasti belajar hewan, klasifikasi hewan yang sederhana aja, terus habis itu kita ngelipat origami gitu, senang-senang aja. Terus ke TK itu juga tinggal nyanyi-nyanyi, nempel-nempel gambar gitu. Nah, untuk program yang lebih seriusnya lagi yang benar-benar ke masyarakat itu ada ke peternak gitu. Ini juga masih belum terjalankan, masih nanti habis pulang ini mau saya garap gitu ya? Iya, mau digarap nih nanti pulang. Itu tentang penyakit. Jadi untuk ruminansia sendiri itu ada penyakit bloat atau kembung gitu. Nah, ini saya mau bikin tentang informasi dan saya susun di situ gimana pencegahannya, terus penanganannya, terus apa yang harus dilakukan ketika ada itu, dan caranya supaya nggak kena itu. Terus ada juga kalau lebih lanjut lagi itu pengen juga sih bahas tentang penyakit menular dari hewan ke manusia. Nah, ini yang masih aku pikirkan gitu. Pengennya sih juga nanti ngajak dokter hewan gitu, mungkin malah ke RRI juga sekalian sosialisasi. Nah, kalau dari dokternya sendiri ini kemarin saya ketemu katanya pengen banget bahas soal rabies. Soalnya di Kampung 6 ini masih banyak banget anjing-anjing dan banyak banget kasus GHPR, gigitan hewan penular rabies gitu. Kalau untuk Kak Isra sendiri sama juga di sekolah? Beda. Jadi kalau aku sendiri kan sebenarnya kalau dari keilmuanku yang dia lebih ke politik, jadi nggak banyak politik juga. Karena kemarin seasonnya cukup telat kita datang ya, karena udah selesai pemungutan suara ulang. Harusnya kan bisa join ya. Nah, jadi aku lebih ke basisku. Jadi kebetulan aku punya background jurnalistik. Jadi untuk itu sendiri aku ngajar di SMP tentang kawan jurnalis, lalu di SD tentang sahabat pena, dan nanti final project team ini digarap juga sama 5 orang dan salah satu PIC-nya aku jadi kurator di program pamerannya nanti. Kalau untuk Kak Hafiz? Kalau aku sendiri sebenarnya karena latar belakangku yang tentang kebijakan dan lain-lain, jadi ada satu program namanya kelas advokasi. Itu luarannya policy brief, di mana dia policy brief itu kayak simpelnya adalah kita ngasih rekomendasi kebijakan tentang suatu isu yang mau kita angkat gitu. Misal di kebijakan publik kan nggak cuman tentang kebijakan aja, ada tentang struktur organisasi juga, kemudian juga gimana konsep pelayanan yang baik dan lain-lain seperti itu. Jadi aku mencoba menganalisis, mencoba mencari tahu kira-kira masalah apa yang sedang terjadi, atau kira-kira yang bisa yang sudah ada dan bisa diperbaiki lebih baik itu apa. Nanti mau aku buat suatu policy brief, nanti policy briefnya aku kasih ke pihak kelurahan ataupun pihak lembaga yang terkait, seperti itu sih. Untuk saat ini kan udah beberapa program yang kalian jalankan. Target program besar apa sih yang udah terrealisasi buat kalian gitu? Aku sahabat pena sih, sahabat pena ini aku kebetulan sebenarnya lagi di SD juga, cuma karena ada jadwal RRI jadi paralel, jadi tadi dari SD pamit ke sini dulu. Kalau untuk Kak Diva sendiri? Kalau dari aku yang baru terjalankan itu yang SD ya. Sama satu lagi ada program bareng sama Hafiz sama Gita. Itu kita bikin laju UMKM itu. Nah, aku ini mau bikin tentang lebih ke ketahanan pangan sih sebenarnya. Jadi budidamber. Nah, itu untuk lele gitu. Jadi budidaya ikan dalam ember, khususnya itu untuk lele, nanti di atasnya dikasih kangkung gitu-gitu. Nah, itu lebih ke ketahanan pangan, dan itu sekarang udah jadi, ada di belakang perpustakaan Kampung 6 gitu. Wah, kayaknya boleh dikepoin ya teman berdua. Boleh. Kalau untuk Margarita sendiri seperti apa? Sebenarnya aku ada satu lagi, masih ada beberapa proker. Salah satunya itu adalah filtrasi. Nama programnya FAST. Filtrasi air solusi tepat ya. Nah, jadi aku tuh melihat keresahan di sini tuh airnya tuh kurang bersih gitu ya Kak. Nah, makanya aku mau membuat filtrasi air. Nah, tapi sampai sekarang masih berada di tahap evaluasi karena masih banyak beberapa alat tersebut tuh masih perlu banyak perbaikan. Kayak contohnya masih air yang dihasilkan tuh masih kurang jernih, terus juga masih pipa-pipanya banyak bocor, dan sebenarnya itu nggak aku pelajarin di kuliah, cuman dari sini aku juga banyak belajar dari teman-teman. Puji Tuhan kayak teman-teman juga bantu yang lain, banyak dari teknik sipil dan yang lain-lain tuh juga kayak ngasih tahu gimana caranya supaya ini berhasil. Jadi itu masih ongoing gitu lah.
Kalau untuk Kak Hafiz sendiri? Ya. Untuk aku pribadi sebenarnya sama kayak ya Margareta sama Maria juga tentang yang laju UMKM. Kemudian juga yang salah satu program besarnya juga mungkin yang kelas advokasi itu sih Kak. Karena yang paling banyak ngambil banyak jam atau banyak waktu itu di kelas advokasi itu. Membuat policy briefnya dan lain-lain sebagainya macam itu sih Kak. Oke, tapi semoga aja untuk beberapa hari ke depan ya. Kalian sampai tanggal berapa nih kira-kira? 19 Agustus. Wah, tinggal beberapa hari lagi ya. Tapi berarti 17-an di sini dong. Iya. Ada program dong pastinya. Kalau program yang spesifik 17 Agustus nggak ada, jadi kita lebih ke final project aja. Nanti kita buat pesta seni dan kebudayaan yang di lokasinya di Balai Adat Tidung dan Budaya. Oke, semoga semua program kalian berjalan dengan lancar ya. KKN-nya juga sukses dan kembali dengan happy pastinya. Amin. Dan aku ada games buat kalian. Tapi ini jawab beneran ya, jawab yang cepetan karena nama gamesnya Jawatan, jawab cepetan. Karena aku akan ngasih beberapa pilihan buat kalian. Oke ya, siap-siap. Akademik atau non akademik? Akademik. Ayo ngomong nih, yang mana nih? Dihitung lah. Oke, ditungin ya. Oke. Akademik atau non akademik? Non akademik. Oke. Siapa nih yang akademik nih? Aku. Oke. Berarti yang lainnya non akademik ya. Oke. Selanjutnya kerja atau lanjut S2? 1, 2, 3. Kerja. Kayaknya berbeda sendiri. Lu mau jadi dosen ya? Oke. Lanjut, dalam negeri atau luar negeri? 1, 2, 3. Luar Dalam negeri. negeri. Siapa nih yang di luar nih? Aku pengen di luar sih. Aku luar juga. Berarti kompak Cinta ya. Indonesia. Oke, film atau musik? 1, 2, 3. Musik. Film. Siapa musik? Aku musik. Film. Oke, film musik. Berarti film ya, sama musik juga. Ngumpul bareng temen atau solo traveling? 1, 2, 3. Ngumpul bareng bareng teman. Oke. Traveling, Bang. Siapa nih yang suka traveling nih? Solo travel. Oke. Traveling bareng teman. Traveling bareng kolaborasi. Combo. Oke, terakhir influencer atau motivator? Bingung juga. 1, 2, 3. Motivator. Tidak terjawab. Enggak keluar. Oke, so yang pastinya semoga kalian sukses semuanya, kakaknya juga lancar. Thank you banget untuk sharingnya ya untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Margareta, Kak Maria, Kak Israk dan juga Kak Hafiz. Semoga sukses dan lancar semua kakaknya. Terima kasih kembali. Thank you banget untuk hari ini. Buat teman Pradua, terima kasih juga udah tetap stay tune di Pradua FM dan berakhirlah pada kita untuk hari ini. Dan yang pastinya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat. Aku Kartini pamit. Bye. Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.